Ibadah Raya Minggu Sehati 23 Juni 2024 Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bersama-sama besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Ibadah ini dikuduskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta. Amin. Bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku
ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar hujan dari Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disambut. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disambut. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya dijanjikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disambut. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Segala hormat dan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan atas kami, sehingga kami dapat berkumpul tempat ini. Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya untuk-Mu. Dipermuliakanlah Engkau Tuhan Yesus atas pujian dan penyembahan kami hari ini. Hormat bagi-Mu Tuhan,
Hormat bagimu Allah Bapa kami. Hormat bagimu Tuhan Yesus penebus kami. Hormat bagimu Roh Kudus yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Inilah pengagungan kami, kekaguman kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih buat cinta atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Betapa dahsyatnya setiap perkataan Bapa di dalam Tuhan Yesus. Firman yang menghidupkan kami, firman yang membawa kami kepada damai sejahtera, firman yang menguatkan kami ketika kami lemah, bahkan firman yang menegur kami ketika kami bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah firman itu terus ada di dalam mulut kami. Biarlah setiap hari kami tidak bosan-bosannya untuk membaca firman-Mu, dan kami terus diingatkan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Diberkatilah kami yang membaca firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, bacanya berbalasan ya. Saya yang biru, jadi yang di depan ini yang biru, saudara semua yang merah. Supaya kita lebih serius, saya undang kita berdiri, saudara. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Ya, Tapi kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru, utus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Amin. Tuhan Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Tuhan Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani." Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Tuhan Yesus, "Engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepada tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia akan menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Amin. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum.
Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci orang dan tidak kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Kesaksian Yohanes tentang Tuhan Yesus. Sesudah itu Tuhan Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Tuhan Yesus tinggal di sana bersama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dijebloskan ke dalam penjara. Lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksian itu. Bersama-sama, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Amin. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Puji nama Tuhan Yesus, saudara. Kita bersyukur kita menjadi orang-orang yang terhisap oleh kasih Allah. Tadi Yohanes 3:16 hafal semua ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya punya jaminan, amin. Ada jaminan hidup yang kekal, karena kita percaya kepada anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sementara enggak semua orang bisa menerima keselamatan. Tanpa Tuhan Yesus tidak mungkin orang bisa diselamatkan. Jadi kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau katakan itu anugerah terbesar dari karya yang terbesar, karyanya Tuhan Yesus. Amin. Karya terbesar. Saudara, hari ini kita mau merenungkan tentang Tuhan Yesus memakai kita loh untuk memberkati bangsa. Amin. Bukan kebetulan, di dalam hidup ini enggak ada yang kebetulan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita ada di bangsa Indonesia, kenapa kita nggak ada di bangsa Jerman ya?
Kenapa kita nggak ada di bangsa di Eropa? Tapi Tuhan tetapkan kita di bangsa Indonesia. Saya percaya itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita punya tugas di sini saudara untuk bisa memberkati bangsa Indonesia. Saudara kalau nggak ada bangsa Indonesia, maaf, mungkin bangsa kita ini udah carut marut saudara. Mungkin sudah perang saudara saudara. Ya, pernah Jokowi ke Afghanistan, orang di sana heran karena di sana cuma ada 7 suku tapi ribut terus. Kita sukunya lebih dari 700 tetapi bisa rukun satu dengan yang lain. Kalau gejolak biasalah ya saudara ya. Tetapi kenapa bisa begitu? Karena Tuhan perlengkapi Indonesia dengan Pancasila. Ya, ada Undang-Undang Dasar 45, ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu instrumennya Tuhan, saudara, yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita bisa dipersatukan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua rakyat Indonesia punya Tuhan, walaupun Tuhannya beda-beda, saudara. Tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Benar, saudara. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Bisa mempersatukan bangsa Indonesia, bisa memberi makan 270 juta jiwa. Ya, saya kalau jalan-jalan tuh lihat ada daun singkong itu sampai ke 1 kol itu penuh ya. Kira-kira berapa mulut itu Pak Hadi? Semua dikasih makan oleh Tuhan saudara. Melalui tumbuh-tumbuhan, melalui ikan di laut, melalui binatang-binatang yang Tuhan berikan. Tuhan kasih makan semua. Dan puji Tuhan, saya percaya sebagian besar rakyat Indonesia tidak kelaparan. Maka kita terus berdoa supaya Tuhan Yesus mencukupkan pangan di seluruh Indonesia. Sebab kalau bukan Tuhan yang mencukupkan pangan, siapa yang mencukupkan pangan, saudara? Banyak bangsa juga yang kelaparan, saudara. Tetapi kita mengucap syukur, kita dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberkati bangsa Indonesia. Saudara mau jadi berkat bagi bangsa Indonesia, amin? Ya harus saudara, karena kesejahteraan kota ini, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Coba kita lihat rancanganku bukan rancanganmu. Jadi kalau bangsa ini bisa menjadi satu itu bukan rancangan kita. Itu rancangan Tuhan. Dia punya rencana yang indah di bangsa ini saudara. Agar bangsa ini bisa dipersatukan. Jadi rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Biarlah rancangan kita masuk di dalam rancangan Tuhan. Amin. Jangan dibalik, biar rancangan Tuhan masuk dalam rancangan kita, kacau saudara. Ya, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita terbatas. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak terbatas, Tuhan bisa lakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Kita baca Yesaya 55 ayat 2. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah saudara dengar ya, jadi rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, tapi rancangan Tuhan itu pasti jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa. Seperti tingginya langit di atas bumi kata Tuhan, demikianlah tingginya rancanganku daripada rancanganmu. Makanya kalau saudara di dalam hidup ini mengalami hal-hal yang enak atau tidak enak, itu rancangan Tuhan. Nah tinggal saudara merapat kepada Tuhan Yesus supaya rancangan-rancangan Tuhan itu menjadi rancangan-rancangan yang indah bagi kita. Saudara contoh, keselamatan itu sebenarnya diperuntukkan hanya buat orang Kristen atau buat orang seluruh dunia? Seluruh dunia saudara, tetapi mereka tidak mau masuk dalam rancangan Tuhan. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Akibatnya saudara, mereka tanggung sendiri itu penghukuman itu saudara. Bukan Tuhan tidak sayang sama mereka, Tuhan sayang sama mereka. Bukan Tuhan tidak adil, Tuhan adil, memberikan tawaran kepada mereka semua. Tetapi tidak semua orang bisa menerima tawaran daripada Tuhan. Saudara dan saya kita bersyukur ya, saudara bisa menerima tawaran Tuhan. Mari kita lihat status kita sebagai orang percaya. Saya sering lihat di Instagram atau di WA ada status saudara masing-masing. Amin. Ya, statusnya bagus-bagus. Ya, saudara, status orang percaya kita lihat, kita baca sama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ini saudara. Kita ini dari bangsa kafir, dari bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi kita dipanggil oleh Allah menjadi bangsa yang terpilih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi kita mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus kita menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang berdoa. Ya, imam itu berbicara tentang doa, imamat yang rajani, yang punya kuasa. Doa kita punya kuasa, saudara. Ya, bangsa yang kudus, yang dikhususkan oleh Tuhan menjadi bangsa yang kudus, khusus di hadapan Tuhan di tengah-tengah bangsa kita, saudara, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, biarlah hidup kita ini memberitakan keajaiban Tuhan Yesus, keluar biasaan Tuhan Yesus, kehikmatan daripada Tuhan Yesus yang luar biasa itu kita mau beritakan kepada dunia. Kita dipanggil keluar dari kegelapan. Ya, tadinya kita ini orang-orang gelap semua, makanya sering orang berkata, gelap gitu ya. Ya, karena memang kita orang gelap, tapi Tuhan panggil, Tuhan angkat kita menjadi masuk kepada terangnya yang ajaib, sehingga kita menjadi terang dunia. Amin. Jadi Tuhan ubahkan. Jadi kalau saudara mau ikut Tuhan Yesus, harus siap diubah. Amin. Jangan gak mau diubah. Kalau gak mau diubah, kita tetap menjadi masuk ke manusia yang lama. Ya, kita mau diubah hari lepas hari, semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus, semakin banyak harta kita di sorga karena memang Tuhan sediakan itu bagi kita semua. Tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa, amin. Makanya saudara, kalau namanya melayani, orang Batak bilang sorong diri. Ya, tawarin diri, Pak saya mau pelayanan, apa pelayanannya Pak? Ya biar terima jemaat gak apa-apa saudara. Jadi kita harus menggenapi firman Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat tugas-tugas orang percaya. Ya, tugas orang percaya sekarang. Kita baca Matius 5 ayat 13, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara terkenal semua garam tawar ya. Saya lihat di YouTube saudara, ternyata ada garam yang pahit. Ya, kalau garam itu diambil 350 meter di bawah laut itu, garam itu ada yang pahit saudara. Dan ternyata itu bisa buat obat. Ya, bisa dibikin tahu saudara. Ya, tahu tapi pahit rasanya, tapi obat. Ya, ternyata saudara, Tuhan tetapkan kita menjadi garam dunia. Ada ya ibu-ibu yang cari garam yang tawar ke pasar nih, ada garam tawar enggak ya? Ketawain orang saudara. Ya, sebab kalau garam tawar enggak ada gunanya lagi, jadi tepung dia. Ya, coba dibuang dan diinjak orang, buat pupuk juga enggak bisa. Jadi saudara sebagai orang percaya harus kelihatan tuh orang percayanya. Ya, jangan orang percaya yang abangan, bunglon. Ya, kalau di gereja putih gitu kan. Nanti di tempat lain gelap, ya. Gereja lagi terang gitu kan, ya. Jadi jangan begitu saudara, harus jadi garam. Garam gak mungkin kalau sekali asin tetap asin. Enggak, nanti di rumah Ibu Gembala jadi tawar. Ya. Di rumah yang lain jadi asin. Di rumah Denis jadi manis, ya kan. Ya. Enggak, harus kekristenan kita ini harus kelihatan saudara. Dari senyum kita. Coba kita lihat senyumnya Ibu Gembala. Senyum anak Tuhan saudara. Ya. Dari tingkah laku kita, dari kerajinan kita. Ya, saudara orang-orang yang rajin enggak? Rajin. Yang rajin cuma satu. Yang lainnya rajin enggak? Orang-orang yang rajin enggak? Anak Tuhan harus rajin. Tuhan Yesus saudara pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, ia pergi keluar dan mencari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Tuhan Yesus rajin luar biasa saudara.
Bahkan Alkitab mengatakan tidak pernah terlelap penjaga Israel. Penjaga Israel itu Tuhan Yesus. Dia terus berjaga-jaga atas kita semua, saudara. Dia memandang kita, memperhatikan kita. Cuma kita yang diperhatikan kadang-kadang cuek ya. Jangan, saudara. Mari kita melihat bahwa Tuhan itu begitu baik, memberikan kita menjadi garam supaya kita nyata kelihatan Kristus ada di dalam diri kita. Ya. Saudara, kalau Kristus ada dalam diri kita nggak gampang marah. Ya. Kalau marah pun tidak berbuat dosa. Saya cari orang yang marah bagiin duit gitu ya. Dia marah bagiin duit gitu kan. Gak ada. Tapi Tuhan mau saudara kita melihat mencerminkan Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Ya, kalau saudara mari marah dengan menasehati dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang penuh kasih. Saudara, karena Tuhan Yesus adalah kasih. Jadi saudara harus melakukan juga, mengimpartasikan juga kasih Allah kepada semua orang. Biar kita menjadi garam dunia. Ya, saudara, kalau saya pernah cerita, garam itu bisa membuat yang busuk jadi wangi. Contohnya ikan asin, saudara. Sebelum jadi ikan asin, bau busuk dulu. Dijemur, direndam garam gitu kan. Lalu dijemur, waktu dijemur baunya juga luar biasa busuknya. Tetapi ketika sudah kering, waktu digoreng, bau ikan asin, saudara lapar. Amin? Iya, benar. Jadi kalau bau ikan asin tuh jadi nafsu makan. Ya, hati-hati yang darah tinggi. Ya, jadi saudara, ternyata kita harus membuat yang busuk itu menjadi harum di hadapan Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara punya senyum yang bagus saja, maka saudara bisa menjadi obat bagi orang yang lagi stres. Ya, kita punya tugas menjadi garam dunia. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Saudara, orang percaya harus melakukan sesuatu loh. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, kita juga dosa. Ya, contoh ya, kalau seorang pesan sama kita, tolong ya matikan lampu atau matikan kompor, gitu kan? Pesan itu harus kita tangkap, harus kita lakukan, saudara. Kalau nggak dilakukan, kebakaran. Ya, jadi orang yang tidak berbuat, orang Kristen yang tidak berbuat apa-apa juga dia berdosa di hadapan Tuhan karena tidak memperhatikan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, kalau ada orang yang misalkan ada orang nyebrang jalan begitu, ada mobil yang sedang kenceng sekali, maka kita yang melihat harus cepat-cepat menolong orang itu supaya mereka diselamatkan. Demikian juga kehidupan ini. 2 Tawari 7 ayat 14, kita baca sama-sama. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, terakhirnya memulihkan negeri mereka. Negeri kita ini bisa dipulihkan, saudara. Ya, saudara, negeri kita bisa dipulihkan kalau orang-orang percayanya merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Amin. Nah, merendahkan diri, saudara, Lukas 18 ayat 14, kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada yang tahu cerita ini tentang perumpamaan apa? Ya, orang yang berdoa di bait Allah, ada 2 orang pergi ke bait Allah. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Orang Farisi itu mewakili orang-orang yang tahu firman. Orang-orang yang beribadah senantiasa pada Tuhan. Dan pemungut cukai ini mewakili orang-orang yang berdosa. Nah, orang Farisi itu karena dia sudah rohani, dia berdoa begini, terima kasih Tuhan, aku bukan perampok, aku bukan pencuri, aku bukan pezina, aku membawa perpuluhanku.
Aku tidak sama seperti orang lain, juga nggak sama seperti pemungut cukai ini. Ya, doanya saudara dengan tidak rendah hati, merendahkan orang lain, menganggap dirinya udah hebat. Ya, tetapi sebaliknya pemungut cukai itu berdoa, Tuhan, dia tepuk dada, nggak berani nada ke langit, dia nunduk, Tuhan, ampuni aku orang berdosa, kasihanilah aku, Tuhan. Tuhan Yesus bilang, pemungut cukai yang berdoa dengan rendah hati itu, dia yang mendapat berkat dari Tuhan. Nah saudara, sebagai orang percaya, mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Saya selalu katakan gini, kalau engkau menjadi rendah hati, kau harus menganggap orang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Amin. Itu namanya rendah hati, saudara. Jadi mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Memikirkan juga orang lain. Sebab hukum agung yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Engkau melayani orang lain dengan ikhlas, dengan rela. Walaupun mungkin yang dilayani, maaf, mungkin kurang menyenangkan. Tetapi tetap kita harus belajar ya mengasihi mereka. Bahkan Tuhan Yesus memerintahkan, kamu harus mengasihi musuhmu. Ya, jadi saya percaya kita semua mau diubah sama Tuhan menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Menganggap orang lain, khususnya yang ada di sini, lebih utama daripada diri kita sendiri. Dengan demikian, Tuhan akan meninggikan kita. Amin. Ya, ngapain kita ditinggikan manusia? Ngapain kita meninggikan diri sendiri kalau Tuhan tidak meninggikan kita? Lebih baik Tuhan Yesus meninggikan kita ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Itu doa kita juga kan, doa syafaat kita, supaya jemaat GBH Kudus menjadi jemaat yang rendah hati. Amin. Ya, puji Tuhan. Kemudian kita lihat, katakan berdoa. Ya, karena itu, kita baca sama-sama. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ini ada hikmat supaya saudara sembuh. Kalau kau yang sedang sakit, kalau mau sembuh begini nih, ya. Mengaku dosa dan saling mendoakan. Apapun yang Tuhan taruh dalam hati kita, mungkin orang-orang yang tidak kita sukai, mari doakan supaya mereka bahagia, supaya mereka disembuhkan, maka engkau pun akan sembuh. Ada temanku pendeta, saudara, pada waktu COVID itu tiba-tiba dia terkena COVID, lalu harus nginep di Mayoran itu, ya Wisma Atlet, saudara, dan dilihat banyak orang meninggal di situ. Dan dia mulai berkata dalam hatinya, sebentar lagi juga aku meninggal ini. Tapi sebelum aku meninggal, aku mau doain tuh orang-orang di kamarku tuh supaya mereka sembuh semuanya. Ya, ternyata waktu dia doakan mereka pulang sembuh semua satu ruangan itu. Dan ajaibnya dia juga ikut sembuh. Amin. Jadi saudara, ketika kita doakan orang lain, kesembuhan juga terjadi dalam diri kita. Tapi sebaliknya kalau kita berdoa buat aku, keluargaku, anakku, istriku, aku. Ya, tidak seperti itu saudara. Mari kita belajar doakan siapa saja. Biar itu orang nggak percaya nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang saudara pengen doain orang yang nggak percaya, saudara ditolak. Istri saya ketemu sama tetangga yang sedang sakit. Bu, saya sedang sakit. Mau nggak aku doain? Gak usah, aku bisa doa sendiri. Nggak semua orang mau terima untuk kita mendoakan, nggak apa-apa. Kita tetap berdoa buat mereka supaya mereka juga menerima kesembuhan. Nah, kalau kita sudah sembuh, Tuhan juga menjadikan kita orang benar yang diharapkan berdoanya sungguh-sungguh. Pertanyaannya, doa kita udah sungguh-sungguh belum ya? Ya, mari saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan iman bahwa apa yang kita doakan pasti akan Tuhan kabulkan. Ya, tentunya seturut dengan rencananya Tuhan, saudara. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam doa kita. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka besar kuasa doa kita ini. Puji Tuhan. Berdoa.
Yang ketiga, mencari wajahku, mencari wajahnya Tuhan. Saudara, namanya mencari itu berusaha ya. Mencari itu nggak diam di rumah. Aku sedang mencari bla 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 bla, tapi nggak kemana-mana. Mencari itu aktif. Saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang aktif. Mencari Tuhan. Carilah aku maka kamu akan hidup, kata Tuhan. Amos 5 ayat 4 kita baca. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Amin. Kita akan hidup kalau kita mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau ada serangan-serangan dari si iblis, dia akan mental, dia akan hancur, saudara. Karena kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya rindu gereja ini adalah gereja yang mencari sungguh-sungguh Tuhan. Amin. Walaupun jumlah kita nggak seberapa, nggak masalah. Tetapi kesungguhan kita mencari Tuhan itu, saudara, harus dibuktikan di dalam hidup kita. Kita akan hidup, saudara. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Udah tahu lagu itu? Tahu ya, lagu lama itu ya. Biar menjadi berkat bagi kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Cari wajah Tuhan, saudara. Di sini tempatnya juga kita mencari wajahnya Tuhan. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ada Tuhan memberikan perumpamaan, ada orang mendapat 5 talenta, ada 3 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Yang 5 sama yang 2 aktif, dia mengerjakan, dia melakukannya apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Tetapi yang 1 itu ya menyimpannya, saudara, sampai tuannya itu datang. Nah, ternyata dia tidak berbuat apa-apa. Orang Kristen yang gak berbuat apa-apa, dia bertanggung jawab loh kepada Tuhan. Jadi mari kita berbuat sesuatu buat kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Memang kebanyakan orang Kristen maunya ya dilayani. Padahal Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Makanya saudara, banyak orang pengen ke gereja yang besar. Karena pengerjanya udah cukup. Maka kalau kita datang, kita dilayani. Amin. Begitu datang dikasih senyum, disalamin, ya kan? Disilakan duduk, dinyanyikan, ya dibikin nyaman melalui AC yang dingin, ya dengan puji-pujian yang enak didengar, ya lalu pulangnya diberkati. Ya orang kayak gitu nggak dapat apa-apa, saudara. Kita harus melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, saudara, supaya kita boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Yehezkiel 33 ayat yang kelima, ya kita baca, ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri, kalau ia mau diperingatkan, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ceritanya gini, saudara, kalau bangsa Israel berperang, kalau ada musuh datang, maka sangkakala akan berbunyi. Orang untuk siap-siap, saudara, ya supaya mereka bisa menyelamatkan nyawanya. Tetapi kalau dia nggak mau diperingatkan oleh sangkakala yang berbunyi itu, maka dia akan mati karena kesalahannya sendiri. Saudara, banyak orang Kristen sudah dengar sangkakala, Yesus mau datang, Yesus mau datang, Yesus mau datang. Dia bilang gini, zaman kakekku udah bilang, Yesus mau datang. Sampai sekarang Yesus mau datang, kok belum datang juga? Mereka nggak percaya. Ya. Nah ternyata saudara, kita mesti percaya kalau firman mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya saudara. Karena apa? Dia datang secara pribadi dan juga secara universal. Jadi kita siap sedia. Jadi kalau dia datang, kita sudah siap. Amin. Kalau dia datang, kita sudah menjadi anak-anak Bapa yang melakukan firman Bapa, dan di situ Tuhan akan sediakan berkat yang berkelimpahan.
Mari kita berbalik dari jalan-jalannya jahat, yaitu tidak memperhatikan firman Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulannya saudara, bangsa ini akan selamat. Siapa yang percaya bangsa ini pasti akan selamat? Ya, kita percaya bangsa ini pasti akan selamat. Walaupun banyak orang-orang yang nyinyir. Oh nyinyir saudara, ya selalu negatif buat bangsa ini. Ya memang gak ada pemimpin yang sempurna, tapi tugas kita berdoa bagi pemimpin supaya Tuhan bisa membuat hal yang sempurna. Bangsa ini akan selamat, pasti akan selamat apabila, ini ada syaratnya, orang percaya mau dipakai oleh Tuhan Yesus sesuai 2 Tawarit 7 ayat ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, mencari wajahku, berdoa dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan mendengar dari sorga, mendengar doa kita dan akan memulihkan negeri kita. Terus hari-hari ini jangan saudara dengar orang-orang yang nyinyir. Karena di YouTube banyak orang nyinyir. Ya, mari kita tetap percaya bahwa Indonesia emas tahun 2045, ulang tahun Indonesia yang ke-100 itu menjadi berkat bagi bangsa ini. Bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, damai sejahtera, bahkan bangsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadilah berkat bagi bangsa Indonesia. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah mendengar firman-Mu bahwa kami harus berbuat sesuatu, melakukan kehendak rancangan-Mu Tuhan untuk bangsa ini, supaya bangsa ini dipulihkan, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang adil, makmur, sejahtera, bangsa yang rendah hati, bahkan bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami mau siap sedia melakukan firman-Mu, sebab firman-Mu dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Kita doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Amin. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita memberikan persembahan kita ke satu pujian, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus, saran dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, kita berdoa. Mari. Terima kasih Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami memiliki sikap hati yang benar untuk berdoa, seperti yang sudah tertulis di dalam firman, di dalam layar ini. Biarlah kiranya Bapa boleh mendengarkan setiap doa kami dan menjawab doa kami ini, dan banyak orang menyaksikan bahwa Engkau Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan atas segala bangsa dan bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Raja semesta alam. Amin. Bapa di sorga maha mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Bersama-sama, Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Besar dan ajaiblah karya Bapa. Adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan mafia tanah. Kami hancurkan tipu daya iblis. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias, memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya menjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk pilkada. Kiranya Indonesia mendapat bakal calon pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kami tolak koruptor ikut dalam pilkada. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menolak orang-orang yang haus kekuasaan.
Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Kudus. Kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa untuk Ibu Marice, kiranya dapat beribadah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir penyakit asam lambung. Kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir stroke. Kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua sehat dan berbahagia. Amin. Bersama-sama kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBI Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu. Jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus saja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersahati pada pagi hari ini, berdoa untuk jemaat GBI Kudus, kiranya kami semua diberikan kerendahan hati dan hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kami bersyukur juga untuk kesehatan dan kesembuhan yang pasti kami alami dalam kehidupan kami. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan Yesus. Semuanya harus terjadi dengan seizin Tuhan karena kami milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kami mohon perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kami percaya Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kami. Memberikan kami hikmat untuk menjaga kesehatan kami hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya semua organ tubuh kami sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus normal semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersahati menolak setiap roh kematian, roh maut, kecelakaan, mara bahaya. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna sehingga kami bisa memberitakan Injil bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang berdoa juga bersyukur untuk keuangan jemaat dan keuangan gereja di tempat ini. Yang percaya Tuhan memenuhi semua keperluan kami, mencukupi semua. Dan kami tidak berkekurangan, bahkan kami diberkati untuk menjadi berkat. Pakai kami ya Tuhan hari-hari ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah keuangan kami bisa dimerdekakan hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang kekurangan Tuhan pasti cukupkan. Dan kami juga rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan kami, memberkati persepuluhan yang kami bawa. Sehingga bisa menjadi berkat juga untuk gerejamu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa, bersahati untuk sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kami percaya semuanya terjadi dengan seizin Tuhan. Tuhan yang merancangkan yang terbaik bagi GBI Hati Kudus. Tuhan Yesus akan menjaga gedung gereja ini, menjaga semuanya, TK Sriwedari, seluruh
yayasan ini Tuhan yang akan memberkati, menjaga di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari mafia tanah, jauhkan dari setiap orang yang mengganggu daerah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya perlindungan sempurna bagi kami, keluarga kami, GBH Kudus seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa juga untuk pelayanan firman pada hari ini dan petugas ibadah yang sudah melakukan tugasnya. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa, pengurapan yang baru, terutama juga untuk Bapak Gembala kami. Biarkan Tuhan Bapak Pendeta Darius Rogerius ini juga bisa menjadi terang bagi sekitarnya, dan juga berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan kami percaya apa yang dia butuhkan Tuhan akan cukupi semuanya, dan kami percaya keluarganya juga diberkati oleh Tuhan senantiasa. Yang berdoa dan beriman juga kiranya GBH Kudus jemaatnya jadi jemaat yang militan, setia, beribadah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami semua kuat di dalam Tuhan, menjadi jemaat yang dewasa dan siap untuk dipakai Tuhan di luar sana memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Bapa kami yang kami percayai, sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di sorga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memberi luas
Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh menghantar Ibu Manalu datang ke tempat ini hari ini. Biar damai sejahtera, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan terus melimpah di dalam hidupnya. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan, pelayanan, berkati suami, anak-anaknya. Biar rumah tangga ini aman di dalam Tuhan Yesus saja. Berdoa Tuhan kalau minggu ini kami sudah mengunjungi saudara kami Oma Sin yang sedang terus berbaring karena lemah tubuhnya. Bapa, biarlah Tuhan melawat dia, Oma Sin, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa, berkati kami yang mengunjungi jemaat-Mu Tuhan, biar kami membawa urapan kuasa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami ucap syukur buat anak-anak sekolah minggu yang setia juga beribadah kepadamu. Biar anak-anak sekolah minggu kami semakin rajin, semakin bertumbuh di dalam Engkau, bahkan menjadi berkat bagi keluarganya. Terima kasih ya Aba ya Bapa, inilah doa ucapan syukur kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri saudara. Kita tadakan tangan kita dan memohon berkat dari Bapa di sorga. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Kekuasaan Tuhan Yesus memberkati seluruh hidup kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa terima kasih. Kami di siang hari ini memuliakan nama Tuhan Yesus dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.